Pak Badrus, ini kan perkembangan baru bahwa ada dari pihak kampus ini menyediakan bantuan hukum begitu. Tapi ini diberikan kepada yang tersangka, bukan kepada korbannya. Ini para publik, para masyarakat ini melihatnya bahwa kenapa sih kampus ini malah memberikan perlindungan hukumnya kepada tersangkanya, bukan kepada korbannya begitu. Menurut Pak Badrus, tanggapannya seperti apa nih? Ya menurut saya eh, perlindungan hukum terhadap tersangka itu harus wajib menurut saya. Tapi biar masyarakat tidak melihat bahwa itu adalah yang melakukan adalah kampus, menurut saya lebih baik sebenarnya diarahkan kepada lembaga-lembaga hukum yang lain, bukan yang ada di dalam kampus itu. Karena kalau di dalam kampus masyarakat ya tanya bila orang yang bersalah kan seperti itu. Sebenarnya untuk membela itu siapapun itu sebenarnya berhak untuk lakukan itu. Dan ya itu menurut saya lebih baik sebenarnya dilakukan pembelaan itu di luar kampus lah, gitu. Biar tidak kelihatan bahwa itu adalah dibela oleh kampus itu. Kadang-kadang masyarakat berpikir bahwa karena ini yang bela kampus, kemudian ya mesti sudah dijasati oleh kampus kan seperti itu. Jadi jangan sampai kampus terlalu jauh atau itu masuk di dalam itu gitu loh. Kalau menurut saya lebih baik lembaga-lembaga non kampus gitu yang mendampingi. Tapi itu wajib bagaimana untuk dicarikan pendamping untuk biar nanti ke depan juga keadilan bisa betul-betul tercapai. Salah ya salah, kalau yang yang tidak melakukan ya bisa juga bebas gitu. Baik. Ini perannya seperti apa sih Pak untuk pendampingan hukum bagi tersangka ini? Karena kan pasti banyak yang melihat ini, kalau orang awam itu melihatnya kenapa membela perbuatannya begitu? Kenapa advokat ini membela perbuatan yang sudah pasti penganiayaan misalnya seperti itu? Menurut Pak Badrus sebenarnya perlindungan hukum dari LBH ini kepada tersangka itu perannya seperti apa sih Pak? Ya menurut saya kita kan hanya kalau membela hukumnya aja. Gitu. Baik. Kalau salah ya tetap salah bagaimanapun itu. Tidak bisa kemudian misalnya dia bersalah sampai ada yang meninggal seperti itu, dan kemudian dia membuat dalam pembelaan sudah bebas itu. Menurut saya itu keliru menurut saya itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau dia sudah terungkap di dalam persidangan adalah dia itu melakukan sesuatu sampai terjadi kematian tadi, misalnya kita kalau di dalam membuat pembelaan jangan sampai kita melakukan misalnya minta hukuman yang bebas, itu menurut saya tidak baik untuk masyarakat. Jadi salah ya salah, ya kita minta hukuman yang seadil-adilnya. Itu. Baik, berarti setiap orang ini memang berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum begitu ya Pak Badrus ya, entah itu tersangka ataupun korban. Tapi di sini ketika bantuan hukum ini mendampingi seorang tersangka atau pelaku begitu, memang yang dibela adalah hukumnya begitu ya Pak Badrus ya, bukan karena tindakannya. Dan juga semua orang memang dijamin haknya untuk mendapat pendampingan hukum ketika memang sedang berperkara begitu. Baik, ini kalau misalnya teknisnya seperti apa sih Pak? Kalau ketika advokat ini memberikan perlindungan hukum bagi tersangka itu teknisnya secara umum seperti apa sih Pak Badrus? Jadi gini, jadi kalau kita misalnya ada klien misalnya tentang pembunuhan misalnya, kalau bagi advokat sebenarnya ya dia biar cerita dulu, harus terus terang, gitu. Tidak boleh yang ditutup-tutupi. Gitu. Kalau dia terus terang kan kita tahu bahwa melakukan apa tidak kita sudah tahu dulu. Terus kemudian walaupun itu kan secara etika tidak boleh disiarkan kemana-mana. Secara etika bagaimana misalnya dia mengakui yang itu tidak boleh diberikan kepada siapa-siapa. Ya hanya klien dengan seorang pengacara itu. Biar nanti kalau dalam pembelaan biar tidak salah itu. Nah, misalnya dia betul-betul melakukan, terus kemudian kita ngomong minta untuk bebas, itu menurut saya kan salah itu. Jadi ya paling tidak kita minta hukuman yang seadil-adilnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.